Shalom, Elohim, selamat pagi. Merdeka. Haleluya. Ini momen spesial, morning prayer. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Ada tema pulih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Mari saudara kita satukan hati di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar. Kami mempunyai kesempatan yang baik untuk kembali datang ke hadirat Tuhan. Semua karena Engkau memilih kami dan Engkau mengasihi kami. Biarlah kami terus Tuhan membuat hatimu terpikat. Karena kami sungguh mencintai Engkau. Terima kasih buat karya yang sudah Engkau nyatakan buat hidup kami. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk negara kami. Tuhan, untuk diri kami sendiri Tuhan, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu
biar belas kasih-Mu dapat yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, unilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Kami umat-Mu menaikkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan yang kami yang jahat. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan kepada kami, kepadamu, Bapa pulihkan
Tuhan yang layak ditinggikan, oh disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Di Tuhan atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negerimu Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Tuhan, atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu kuasa-Mu tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Engkau telah tebus darah. Dengan darah-Mu Tuhan, tebus dosaku. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, Kau curahkan atas negeri kami Indonesia, atas setiap kota-kota kami, setiap keluarga-keluarga kami, di setiap hati kami yang rindu Tuhan. Dan kemuliaan-Mu terjadi atas bangsa ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Oh, negeri kami Tuhan, untuk negeri kami. Curahkanlah. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yesus, Kau yang layak kami sembah. Oh, ya Masih. Ya lama, ya lama. Oh, ya lama. Biarlah bangsa ini penuhi Tuhan kemuliaan. Biarlah kami setia Tuhan. Kami setia mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan bersama saudara. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Inilah kami ya Tuhan, kerinduan hati kami mengiring Engkau, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, sekalipun kami dalam kesusahan, sekalipun kami dalam penderitaan, sekalipun kami hadapi sakit penyakit, kami mau Tuhan satu hal, untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan yang tahu setiap hati kami. Oleh hati kamilah yang tulus, yang mengasihi Tuhan, hatimu terpikat Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Bapa. Dalam nama Yesus, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Berikan hikmat untuk kami semua. Mengurapi kami semua Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pertama saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya, untuk negara kita yang terkasih. Ya, saya baca ya bahwa ada tema pulih lebih cepat, bangkit menjadi kuat, ya kan? Lebih kuat, ya. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Tentu ada makna di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, dan hari ini adalah hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Semalam saya merenungkan, ya, angka 77 ini 7 angka sempurna. Ya. Nah, saya percaya banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Ya, seperti COVID, seperti sekarang ini mulai baru tantangan akibat perang ya. Ya, di dunia ini Rusia dengan Ukraina tentu menghadapi tantangan baru. Ya, belum nanti 2024 menghadapi tantangan yaitu election pemilihan presiden. Banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Tapi saya percaya Indonesia di hati Tuhan Yesus. Indonesia pasti Tuhan sertai. Amin. Oleh doa-doa kita lah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya semalam mencari apa ini di angka 77. Ya. Jadi saya dapat yaitu di dalam Ulangan 7 pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Wah, ternyata Tuhan, ya saudara, tidak melihat seberapa besar
atau seberapa kecil. Tetapi yang saya renungkan di sini saudara, ada kata maka hati Tuhan terpikat olehmu. Wah ini, bayangkan saudara, coba renungkan. Hati seorang Allah, Tuhan yang berkuasa, sang pencipta bisa terpikat. Waduh, gimana coba bayangkan saudara. Kalau kita mungkin sebagai anak kecil, bagaimana orang tua kita terpikat hatinya oleh kita. Wah, sebelum kita ngomong, "Pah, beli ini udah ngerti." Kita diberikan yang terbaik. Kenapa? Hati bapaknya terpikat. Coba kalau kita di kantor, mungkin oleh atasan kita atau owner kita. Ya, hatinya terpikat oleh kita. Wah, kamu ini luar biasa. Ya, saudara. Jadi kalau kisah ini saudara, bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa yang besar. Kalau zaman dulu diukur seberapa besar banyaknya tentara yang mereka punya. Tetapi kenapa bangsa Israel adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan? Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Ya. Mungkin Tuhan ini terpikat karena nenek moyang mereka. Abraham, Ishak dan Yakub. Leluhur mereka. Nah sebenarnya apa yang sudah diperbuat oleh leluhur mereka? Abraham, Ishak dan Yakub. Apa sebenarnya yang membuat hati terpikat? Nah saya merenung saudara tadi malam tuh merenung saya. Waduh, saya ingin sekali membuat hati Tuhanku, Bapakku itu terpikat. Kalau sudah hati Tuhan terpikat untuk kita, wah saya rasa itu luar biasa. Itu sukacita, anugerah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nah saudara, kita melihat kalau dikatakan bahwa karena mungkin nenek moyangnya, Abraham. Nah, kita tahu Abraham pernah juga mengalami hal-hal yang gak baik. Abraham juga pernah membuat kesalahan. Tetapi kenapa Tuhan juga hatinya terpikat sama Abraham? Ya. Abraham pernah nggak mengakui istrinya. Ya. Ishak juga sama. Yakub juga banyak melakukan kesalahan. Ya. Jadi kenapa saudara? Nah, mari kita baca di dalam Ulangan 10 ayat yang 14. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Waduh, luar biasa saudara. Hati Tuhan terpikat. Kita contoh Abraham. Abraham pernah berbuat salah, yes. Kita semua pernah berbuat salah. Tapi Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya yakin percaya semua kita pernah berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi marilah kita buat hati Tuhan ini supaya terpikat.
Ya. Dan Abraham, ya, dan Abraham ini mau menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya, anak yang dikasihi, anak yang dicintai. Dia menanti-nantikan anak, tetapi Abraham mau memberikan anak yang dicintai. Nah saudara, apakah kita mempunyai kasih cinta yang besar terhadap Tuhan dengan apa yang kita punyai, apa yang kita sukai, kita cintai, kita mau berikan untuk Tuhan. Ya. Tuhan melihat hati, bukan korbannya ini. Ya. Dan Abraham, Tuhan mau, tidak mau akhirnya. Tapi Tuhan tahu hati Abraham. Nah, kembali lagi Tuhan ingin melihat hati kita. Ketika engkau memberi, Tuhan melihat hatimu. Ya. Nah, saudara, belajar untuk menyerahkan semua yang dicintai enggak gampang. Ya. Oleh sebab itu, saudara, dan Abraham enggak segan-segan loh mempersembahkan anak yang sangat dicintai. Enggak segan-segan. Ya. Tetapi saudara, Allah ini mengerti hati Abraham. Ya. Itulah hatinya terpikat. Nah, sudahkah kita bisa membuat hati Tuhan itu terpikat untuk kita? Jangan boro-boro, Pak. Aku aja mau ngampuni susah, Mas Yan. Ya gimana hati Tuhan mau terpikat? Kalau hati kita masih dalam penuh kebencian. Bagaimana hati Tuhan terpikat? Kalau hidup kita dipenuhi dengan dendam. Bagaimana hati Tuhan bisa terpikat? Kalau diri kita ini banyak dosa, kedagingan. Nah mari saudara, saya mengajak bahwa supaya kita ini bisa memikat hatinya Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bisa membuat hati Tuhan terpikat, Tuhan akan melakukan perkara-perkaranya. Janji-janji Tuhan akan dikenapi. Amin. Seperti Bapak Abraham. Ya. Nah di dalam Ulangan 7 ayat 7 ini saudara. Ya saya ambil tema pagi hari ini. Bahwa bukan karena seberapa besar. Tetapi bagaimana Tuhan ini bisa terpikat hatinya. Nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya. Mari kita membuat hati Tuhan supaya terpikat dengan kita. Ya. Nah di dalam Ulangan 7 ini ya memperlihatkan bagaimana Musa dia memanggil para tua-tua untuk menyampaikan kepada bangsa Israel ya dengan firman Tuhan ya di dalam ayat 6 ini bahwa sebelum ayat 7 ayat 6-nya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sebab engkaulah umat yang kudus, katakan.
Jadi kalau kita mau menjadi kesayangan Tuhan, terpikat ini enggak lain harus ada hidup kita ini menjadi umat yang kudus. Kita sudah dipilih. Tuhanlah yang sudah memilih. Yang menjadi dasar bukanlah ya Allah memilih bangsa ini. Karena Allah ini, maaf, karena Allah yang memilih bangsa ini. Karena Allah yang sudah memilih saudara dan saya. Amin. Karena kita sudah dipilih Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan. Ya. Nah, Allah justru malah memilih bangsa Israel, bangsa yang kecil. Ya. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain waktu itu. Ya. Nah, di ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Wow. Kasih Tuhan kasih yang besar. Kasih Tuhan kasih yang luar biasa, saudara. Ya setia. Ya. Mari saudara. Jangan gentar. Kita ini sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu kita harus berdiri kuat, berdiri teguh. Ya. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan dengan pengorbanan yang besar. Dengan kasih yang besar. Jangan sia-siakan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Tentu Tuhan memberikan didikan. Tuhan tentu memberikan teguran. Tuhan tentu memberikan ajaran, nasihat. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Tetapi jangan disalahgunakan kemerdekaan itu. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan perhambaan apa, saudara? Hamba dosa, hawa nafsu, kedagingan. Ya, jangan lagi kita dikenakan kuk seperti itu. Jangan lagi sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Ya. Di dalam Galatia ini Rasul Paulus mengingatkan supaya apa? Jangan sekali-kali kembali ke kehidupan yang lama. Karena Tuhan sudah tebus, karena Tuhan sudah merdekakan. Amin. Ya, sama dengan diri kita, Bapak Ibu. Jangan lagi kita menoleh atau kembali lagi ke masa lalu kita. Jangan sia-siakan itu. Ya. Nah, di dalam Galatia ayat 13 demikian firman Tuhan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil, kita dipilih untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dimerdekakan ini bukan untuk kita untuk senang-senang, untuk foya-foya, untuk menuruti kedagingan hawa nafsu. Tuhan gak pengen kita ditebus, kita dimerdekakan. Ya, untuk kesempatan yang tidak baik. Tapi Tuhan memerdekakan kita, ini adalah untuk apa saudara? Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya ini susah. Yang terjadi banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan ya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Ya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita dinasihati. Bersyukur kita ditegur. Bersyukur kita diproses. Karena Tuhan memilih kita untuk dimerdekakan. Amin. Ya. Mari biarlah saudara. Di momen ini saya percaya ketika kita sungguh-sungguh merendahkan di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti ya tentang bahwa kita sudah dipanggil dimerdekakan. Dan kita dengan setia melakukan firman-Nya. Tuhan akan pulihkan cepat. Dan Tuhan akan bangkitkan lebih kuat. Amin. Saya percaya bangsa-bangsa ketika mau merendahkan diri. Ya, mau menjaga. Enggak ada konflik. Saya percaya akan jauh lebih baik. Tapi susah. Ya, itu sebabnya saudara saya mengajak, yuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita hening sesaat, untuk kita doa bersama untuk negara kita Indonesia. Kita satukan hati. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan untuk bangsa ini. Sudah 77 tahun percaya Tuhan akan memimpin terus. Biarlah Tuhan yang memimpin bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan,
dan pulihkan kembali negeri kami. Ya la kami datang Tuhan bersatu hati. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia. Hari ini Tuhan merayakan kemerdekaan. Terima kasih semua ini karena Engkau Bapa. Engkau yang memilih bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa kami. Oh ya rabasina lama-lama. Ampuni bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami sepakat sehati. Mohon kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Bapa untuk bangsa ini. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini. Tapi kami percaya Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Berdoa Tuhan setiap pemerintahan yang ada. Dari presiden mau sampai ke bawah Tuhan. Tuhan yang Kau pakai mereka. Untuk memimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini. Untuk COVID juga Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan COVID. Bebaskan virus COVID di seluruh dunia ini Tuhan. Sebangsa kami. Tuhan melindungi setiap kami, keluarga-keluarga kami. Juga berdoa Tuhan untuk tantangan ekonomi Tuhan yang terjadi akibat perang. Tuhan Kau tolong setiap bangsa kami dan seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya damai Allah menyertai semua. Tidak ada lagi perang Tuhan. Nah, Tuhan pimpin bangsa ini menghadapi resesi. Percaya Tuhan. Tuhan melindungi dari krisis ekonomi. Ya, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk setiap negara, daerah Tuhan yang ada di negara kami. Tuhan bebaskan dari bencana-bencana. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Setiap saudara kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kiranya juga ada lapangan pekerjaan. Juga memberkati setiap pertahanan negara dari TNI, polisi Tuhan. Tuhan yang tolong. Di dalam nama Yesus. Kasih Bapa. Inilah doa kami. Aku percaya Tuhan mau memberkati bangsa ini. Tuhan melindungi bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Pujilah Engkau Bapa. Amin Tuhan Yesus.
jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan. Terimalah anugerah kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tetap setia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan yang akan memimpin hidupmu. Tuhan akan menyertai hidupmu sampai Maranatha. Setiap kita yang lebih lagi mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik saudara, terima kasih untuk saudara di Zoom, di YouTube, di Facebook. Dan sore hari ini kita akan live ngobras di warungnya Mbok Rasiem ya, anak dari Pak Dotoni di Solo. Malam hari ini jangan lupa ya, kita akan live jam 5 sore ya Bapak Ibu Saudara di warung ayam Kampung Goreng Mbok Rasiem Solo ya. Bagi saudara dari Solo sekitar ya, kalau mau datang silakan ya, yang ada di Yefta Ministry. Baik saudara, kita akan berjumpa kembali di Morning Prayer untuk besok ya jam 5.